Jadi hari ini rencananya mau daily farm di PTL. Kegiatannya sortir rencana Asiatica, ada 50 ekor sepertinya. Start gitulah. Jadi kita cek ukurannya berapa, kita video, dan jangan lupa kalau yang mau pesen langsung WA aja yang di bawah nomor bawah ini. Sama sedikit kita room tour sih, house tour ini tepatnya. Jadi di depan situ ada aquariumnya, isinya Demasoni, ada manfish, ada ikan cupeng, sepat, terus yang di sana itu bibus. Nah, sampai yang di atas itu holi cawang platinum marble balonnya, sama ada lagi harusnya ikan sapu-sapu sembunyi di belakangnya itu atas. Ini kebun tengah itu ada kolamnya juga ya tuh, ntar ikan gurame kita kasih makan dulu lah ya. Nah, saya ambil pakannya dulu. Ketika sudah saya siapkan pakannya, saya video lagi. Oke, jadi di sini kita siapkan pakan dulu. Yang pertama lele ini pakai berat 1000 ya, 1000 takarannya itu sekitar 150 gram. Lele kita taruh di sini, kemudian untuk hias berani sama yang lain saya pakai 781-2. Ukurannya sama seperti sekitar 650-an. Gram. Terus ini buat moli 100 gram, kemudian buat guraminya 400 gram. Nah, kalau di pet error di farm saya itu kita nggak langsung berikan pakan ini, cuma begini aja ya. Ini yang 781, ini yang PF 1000. Di sini ada tambahan. Tambahannya, nah ini kelihatannya air putih biasa, cuma ini ada tambahannya vitamin. Campurkan setengah, yang ini juga setengah, yang ini juga ditambahi sedikit aja karena pertumbuhannya nanti ada jam-jamnya buat masuk multivitaminnya. Kemudian kita aduk
campur semua. Ini kita diamkan, juga kita aduk. Jadi nggak langsung kita ambil dari karung pakannya terus kita pindah ke wadah terus langsung kita berikan ke ikannya, enggak. Di sini saya pakai multivitamin juga, ada juga sama, kita aduk. Yang kremes sama, yang kremes kan agak kering tuh. Nah, jadi di sini adalah kebun tengah. Kebun tengah isinya bunga, saya juga budidaya bunga. Ini anggrek juga ada. Ini kolam indukan lele. Jadi di sini kita itu juga pemijahan atau pembenihan ya istilahnya. Ada dua. Yang tadi isinya ada sekitar 8 ekor, yang di sini 2 ekor. Kolam di sini agak kotor soalnya belum dikuras, sorry ya. Ada bunga-bunga. Terus di situ ada indukan betina kenari lagi dijemur. Nah, terus tuh ada anggrek-anggrek, tanaman-tanaman. Buat yang mau pesan tanaman juga bisa, tanaman hias khususnya. Kemudian ini ada kolam tengah gazebo, isinya ikan koi-koi sortir, daripada enggak jual kita pelihara sendiri. Kelihatan enggak? Itu ada indukan jantan ya, pasangannya yang tadi. Masuk ke lahan paling belakang. Nah, lahan paling belakang juga ada ayam kampung ternak sendiri. Ini ayam kampung, dan ini kandang A, ada anaknya 2, sebenarnya anaknya 5, yang 3 dimakan ular. Ini induk lepas, ini induknya. Sini juga jantan betina. Ini ayam cemani, ternakan sendiri by pet error. Yang sebelah kampung biasa. Nah, ini ayam cemaninya, jagonya. Nah, ini ada betinanya juga di sana. Terus ini juga ayam cemani yang jago. Nah, di sini juga ada anakan ayam, ini jago pejantan buat ayam kampungnya. Terus kemudian kita geser ke sini, ya, itu ayam-ayam yang sudah remaja ya. Yang sudah remaja, kelihatan enggak? Kenapa alasnya tanah? Supaya biar nggak bau, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ingin pelihara unggas biar nggak bau, itu bawahnya kalau bisa tanah aja, soalnya biar nggak bau, asal dia nggak kena air, aman. Tuh. Terus ini ada kambing, ini betinanya, yang 2 ini anak-anaknya, ini pejantannya. Nah, ini pejantannya, ini jantan tangguh ini. Kita kembali ke sana. Untuk pakan kambingnya saya juga sendiri ya, ada rumput gajah sendiri di sini sama di tanah yang sebelah. Terus mana lagi? Oh, di belakang itu sih sama, cuma pohon-pohon buah-buahan yang bisa dikonsumsi. Ada nangka, ada kates, ada pisang, ada ketela.
dondong, durian, mangga. Nah, ini kolam ikan kita. Untuk yang pertama yang kita makan di sini adalah moli balon. Jadi teman-teman, apa ya, untuk peternak ikan atau petani ikan itu sebenarnya suka dukanya ya ini untuk hias ya. Kalau hias itu nggak semuanya bisa dipanen seperti moli. Nah, kalau moli kayak gini memang dia mudah untuk berkembang biak, cuma untuk yang jadi sebagai grade hias itu hanya 70%-nya aja. Jadi yang lain itu nanti akan masuk ke ikan pakan predator. Contoh yang jadi tak ambilin nih. Nah, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4 ekor. Yang jadi itu cuma yang ini loh. Nah, yang ini yang perutnya melengkung itu jadi dari 10.000 ekor. Itu nanti kita sortir mana yang layak jual masuk grade hias, mana yang masuk grade pakan. Sebelumnya kita siapin pakannya dulu. Jadi kalau moli hias atau moli pakan ya gini nih ikannya. Ini kita tebar agak diremet dikit-dikit. Dia tipikalnya ikan atas ya. Jadi usahakan pakannya yang paling bagus itu ya pakan apung sebenarnya. Kalau buat ikan-ikan gini. Kita masukin. Mereka makan. Nah, sudah. Terus kita menuju ke kolam ikan glowfish yang biasa sama glowfish tetra. Bedanya glowfish biasa dengan glowfish tetra itu yang glowfish biasa itu dia nggak ada coraknya. Nah, kayak glowfish ini juga, ini kan juga harus di apa namanya, kita setting kamera dulu sebentar teman-teman. Ini untuk kolam glowfish tetra ada 3 kolam, 1 ini, 2 yang sana, 3 yang sebelah sana. Ini tak bagi jadi kenapa ada 3 kolam soalnya nanti yang untuk kolam sini itu sebenarnya untuk ukuran yang kecil-kecil sekali. Bukan, ini yang untuk usia ya yang kecil-kecil. Terus yang di sana itu ukuran agak remaja, yang sana itu sudah untuk ukuran panen sebenarnya. Nah, susahnya adalah kalau ikan hias kan yang seperti tadi saya bilang, kita perlu sortir kayak gini nih. Di sini pun ada yang besar, ada yang kecil loh. Nah, yang besar ini nanti tak pindahkan ke sana. Soalnya biar apa ya? Biar yang kecil-kecil juga nggak kalah pakan, pertumbuhannya lebih maksimal. Terus di sini kan juga pakai kolam terpal nih. Kalau pakai kolam terpal, usahakan terpalnya itu harus terendam air semua. Soalnya biar apa? Biar terpalnya awet. Tuh, untuk kolamnya sendiri aku pakai ukuran 3 kali 5. 15 meter persegi, kedalaman 80 cm. Murah kok teman-teman buat kolam kayak gini. Kalau yang pengen buat kolam untuk wilayah Tulungagung, Kediri, Blitar
bisa kontak saya. Kita kasih makan. Kita tunjukin dulu ya, sebelum kasih makan kita tunjukin ikannya itu seperti apa. Kalau yang udah besar ini pasti udah ada yang udah besar kok, asal share aja pasti dapat. Nah kayak gini, ini glowfish yang sudah remaja masuknya, bisa dimasukkan atau siap yang hampir bentar lagi siap panen, jadi tak masukkan di kolam 3 gitu. Kalau tidak segera di apa, kalau tidak segera dipindah nanti itu pasti jadi kalah pakan yang kecil-kecil. Ini kita pindah dulu, terlanjur sudah diangkat teman-teman. Sudah seukuran jempol tangan, kuku jempol kaki lah, itu harus segera dipindah, soalnya nanti ganggu pertumbuhan yang lain juga. Nah ini yang masih kecil-kecil, harusnya di kolam ini itu ukurannya segini-gini. Yang hijau ini glowfish biasa gitu harusnya ya. Itu bisa terjadi pertumbuhan terlambat ya, karena itu tadi banyak yang sudah ukuran dewasa atau remaja akhir, tapi belum kita apa istilahnya, belum kita pindah. Nah untuk hama, ini ada contoh hama nih, ini namanya cekutru atau larvanya capung sebelum jadi capung. Dia itu suka di dalam air, terutama air yang bersih. Meskipun ini kelihatannya kotor ya teman-teman, tapi ini sebenarnya bersih, bening kalau di nyatanya. Cuma warnanya memang agak coklat karena agak hijau, kehijauan lah, karena ada lumut dan lain-lain, bakteri-bakteri. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya nggak pernah ada kematian ya, artinya tidak ada angka kematian dari pertama masuk benih sampai sekarang. Belum ada angka kematian yang menyebabkan mati semua. Mungkin kalau mati 1-2 itu wajar lah, angka wajar. Untuk pakannya kita di sini biasanya tak remet-remet atau dijadikan gumpalan, kemudian ditempelkan ke sebelah pojok agak ke bawah sedikit. Kenapa kok nggak pakai pakan apung? Karena tipikal ikan ini sebenarnya bisa aja pakai pakan apung, tapi setelah saya belajar dari apa ya, saya itu tipikal orang yang belajar dengan praktek. Jadi selama saya belajar ikan ini, dia lebih suka, pernah saya coba kasih pakan apung itu dia tidak langsung naik, tapi dia lebih suka nunggu jatuhnya si pakan. Dan bukan ikan dasar ya sebenarnya, dia ikan tengah tipikalnya. Nah, tempelkan itu nanti terus pasti datang sendiri. Nah kayak contoh yang sebelah sini ini, tak ambil kameranya ya, ambil kameranya biar kalian lihat sendiri. Nah, dia nggak akan ngambil pakan yang ada di atas, dia pasti ngambil yang sudah di tengah-tengah. Itu kalau kelihatan kena pantulan mungkin ya, dia tipikal yang seperti itu.
Jadi alangkah baiknya pakan itu tetap dicampur dengan multivitamin cair. Tujuannya apa? Setelah dikumpulkan, kita tempelkan, pakan itu akan jatuh sendiri. Ya, dia akan makan. Kalau di atas jarang dia mau makan. Ini sama juga Glovis sama Glovis Tetra. Terus kalau misalnya ada pertanyaan, Mas, itu ikannya beli benih atau apa? Ngebreed sendiri? Alhamdulillahnya kita sudah punya indukannya ya. Kita punya indukan, jadi bisa ngebreed sendiri. Pak, untuk cewek cowoknya ini saya nggak pernah tahu. Soalnya biasanya indukan, beberapa indukan yang kita save, kita campurkan, terus tiba-tiba bertelur. Itu aja. Kalau yang mau pesan benih di farm kita, di farm kami terutama di Pet Error, itu bisa. Untuk pemesanannya minimalnya itu 1000 ekor. Harganya berapa, Mas? Kalau harga Glovis sama Glovis Tetra ini masuk murah ya, Mas Yan. Itu di harga Rp200 per ekor. Kalau lagi naik ya 250. Siap kirim-kirim ke seluruh Indonesia, bos. Jadi buat teman-teman yang pengen, monggo, mumpung masih ada. Masih ada, silahkan dipinang teman-teman. Setelah kehabisan kita pindah ke yang kurang dewasa. Terus nyambung lagi ke yang capung tuh ya. Nah, capung itu dia bertelurnya senangnya ya di air. Kenapa kok lapannya capung itu termasuk hama ya? Karena satu, dia suka makan ikan, ya pasti lah ya. Kalau hama ikan ya otomatis pasti dia suka makan ikan. Itu pasti, itu yang bahaya kalau kena cekut. Tapi alhamdulillah saya ada cara mengatasinya kok. Cara mengatasinya si cekutu ini, nah kalau sudah kita menuju ke si ikan konsumsi sejuta umat, ikan lele. Ikan lele ini termasuk ikan yang gak pernah kenyang, teman-teman. Mau dikasih makan berapa kali pun satu hari pasti kemakan. Cuma untuk jaga kesehatannya yaitu tadi, jangan, nah ini lele semua ini lele semua ini, jangan dibiasakan. Itu pada keluar itu sudah lapar. Meskipun dia beberapa kali dikasih makan tetap habis, tapi ya jangan terus-terusan, kita harus batasi juga. Rek, mamrek.
Satu kolam ada berapa posisinya? Ukurannya untuk lele kolamnya berapa? Kolam lele yang saya pakai di sini sama ukurannya untuk panjang lebarnya 3 kali 5, 15 meter persegi. Cuma dalamnya itu 1 meteran. Kenapa dipakai 1 meter ya? Kalau konsumsi biasanya seperti itu, lebih dalam daripada ikan hias. Jadi teman-teman juga, nah ini juga tak kasih multivitamin dari awal pertama nyemplung benih kolam ini sampai sekarang belum ada yang meninggoy. Seru loh teman-teman, budidaya seperti ini kita belajar sambil praktek. Dan biasanya teori yang dipakai itu kadang nggak sesuai, maksudnya nggak sesuai itu kadang ada yang cocok, kadang ada yang enggak. Orang punya teori sendiri-sendiri, jadi jangan jadikan ini patokan, cuma jadikan aja ini apa namanya, opsi apa namanya, opsi cara pemeliharaan. Sudah dicuci 5 menit 10 menit pasti habis kok ini makan. Nah kalau udah ditambah lagi, kalau udah dikasih makan lagi, nanti nunggu jamnya. Nanti kalau habis kasih karena kekenyangan juga menyebabkan kematian. Gitu. Oke, kita lanjut ke Channa asiatica. Channa lagi bumbunya. Dan juga ada nih Channa asiatica gondrong-gondrong kok teman-teman. Ini kolamnya, lihat bening ya, tapi ikannya nggak pada ke atas. Itu ada yang mau ke atas tapi kelihatan nggak. Oke, saya siapin dulu peralatan buat nguras sama sortirnya. Nanti kalau sudah siap kita kembali ke videonya.